Sarah Tumiwa dan Ijong. Kita akan foto bareng dulu, silakan boleh lebih merapat lagi. Aman teman-teman media? Oke, sebagian boleh di bawah, sebagian di tengah. Oke, akan dibantu oleh teman-teman dari Publicis, tenang. Oke, buat teman-teman media dapat gambar yang aman pokoknya. Oke. Oh, yang depan belum kelihatan. Ya udah, gini, fotonya di akhir aja teman-teman ya. Ya, jadi silakan duduk dulu sesuai dengan namanya. Nanti di akhir kita foto setelah kursinya di take out, oke? Karena kita luar biasa juga, teman-teman media yang hadir luar biasa hari ini. Tepuk tangan juga buat kalian dong. Thank you. Saking banyaknya biasanya muat nih kita. Ternyata saking ramainya dan banyaknya nggak muat untuk berfoto bersama dengan para pemain ya. Oke. Ada? Yes. Baik. Ini dia. Lengkap sudah Pak Parwes. Mungkin langsung kita ngobrol dengan Pak Parwes seperti yang Pak Parwes janjikan sebelum tadi sama-sama menonton. Pak Parwes bilang ini akan ngakak brutal dan ternyata terbukti Pak. Gimana teman-teman, terbukti gak ngakak brutalnya? Tuh. Nah ini gimana Pak, akhir tahun Star Vision mengeluarkan di 19 Desember untuk keluarga di momen yang luar biasa yaitu film Modal Nekat. Silakan Pak Parwes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beneran kan kita katanya istilahnya ngabrut ya, ngakak brutal. Ngakak brutal. Ya. Saya bergaul sama anak-anak Gen Z ini semuanya luar biasa, ya kan? Ngabrut gitu. Saya tuh kan masih rada klasik gitu. Ntar orang ngerti nggak sih itu ngabrut apa gitu kan? Ya udahlah ngakak brutal aja pasti orang ngerti. Gitu. Nah, jadi ya terima kasih saya sampaikan ke semua yang ada di sini, tim kreatifnya, castnya. Ini emang castnya super banget ya, dan ini belum semua nih. Ini pun kita udah pilih-pilih untuk tidak, tapi udah susah ya untuk foto ya. Ya. Ya ini adalah persembahan dari kami, dari Star Vision yang kali ini bekerja sama dengan Pabrik Cerita. Dan dari dulu saya selalu berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk selalu hadirkan sutradara yang film perdananya dari Star Vision. Dan bagaimana dengan Imam Darto? Kira-kira menurut kalian? Kasih dong tepuk tangannya. Lumayan. Oke, thank you. Saya sangat happy dan maaf siap-siap ya, nanti nangis ya di premiere kalau nonton. Tapi yang penting dia aja yang nangis, kita yang nonton ketawa aja. Sama saya dong ketawa nanti kalau penontonnya banyak, insya Allah. Amin. Jadi ya pesan saya, yuk kita sampaikan vibe positif ini, kebahagiaan ini. Kita akan tayang minggu depan tanggal 19 Desember, tapi tiket sudah bisa dibeli dan memang nekat ya. Jadi Sutradarto ini untuk karya yang kali ini, kalau beli tiket satu dapatnya dua loh. Wow, nekat ya. Nekat. Itu dipotong dari fee saya. Ya, coba tolong dibantu ya. Oke. Tapi jadi kalau semua beli tiket satu dapatnya dua, udah jadi dong bikin iya, rumah. benar juga. Cek. Saya kayaknya di sini tidak harus berbicara banyak ya. Semuanya di sini jago-jago nih untuk berbicara, kalian lebih baik dengar mereka. Tapi satu hal yang pasti, sebagaimana yang tadi saya sampaikan sebelum filmnya dimulai, ini film yang sangat membahagiakan bagi saya. Di sini saya melihat tentang keluarga, persaudaraan, tentang sebuah usaha orang untuk bangkit dan berbuat sesuatu, dan kita rela gitu ya, mereka dapat uang itu ya kan, dan membagikan uangnya, dan semuanya menurut saya
ini sangat positif. Tapi tolong banget plot twist kita tentang pencurian di sini adalah pencurian TV. Tidak ada pencurian lain, hanya pencurian TV. Itu pun untuk memberikan ketenangan pada almarhum Saipul, Jamal, dan Marwan yang wafat karena kenapa tadi bukan BJPS ya? BJPS. Siap. Dan ada muananya lagi ya, kalau di VIP ya. Tadi ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Chan Parwes. Sebelum kita lanjut ke yang lainnya, bergabung juga bersama kita jajaran cast dari Modal Nekat, ini dia Prisia Nasution. Yeay. Baik, Enak banget ya syuting nggak pakai dialog. nanti kita akan tanya gimana adegan-adegannya. Tapi terima kasih Pak Parwes. Kita ke Pak Mitu dari Star Vision. Pak Mitu, pengen diceritain dari Pak Mitu bagaimana berkolaborasi dengan pabrik cerita. Pak Mitu, bagaimana bekerja samanya? Boleh ceritakan? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Ini menarik banget nih awal-awal kenapa Star Vision kerjasama sama pabrik cerita. Jadi awalnya tuh ada Ika datang ke kantor sama Imam Darto. Dia bilang pingin syuting film, betul? Betul. Nah itu pengen bikin film, cuman nggak tahu mau bikin apa. Itu awalnya. Terus Bapak nanya nih mau ada cerita apa? Nggak tahu, belum tahu. Kosong. Tapi mendingan jangan gue deh yang jawab ini. Mending dia aja nanti jawab. Dari Pak Mitu, Kalau menurut saya mendingan saya sampaikan bahwa Modal Nekat ini adalah film yang harus ditonton. Kenapa? Karena kalian bisa pergi liburan lebih awal di tanggal 19 Desember itu sih. Kalau menurut saya itu. Siap. Jadi kalau menurut itu menurut saya mending Imam Darto yang jawab. Nanti akan dijawab lebih lengkap ya Bapak Satu. Siap. Terima kasih Pak Mitu. Kita ke teman-teman dari pabrik cerita, ada Orman Nasution dan juga Sesa Nasution di sini. Tepuk tangan juga dong untuk pabrik cerita. Wakili teman-teman dari pabrik cerita ini gimana pada saat yang tadi diceritakan Pak Mitu sedikit, Mbak Ika dan Pak Darto datang, Servision terus dapat sambutan baik. Akhirnya gimana Mas Orman dan Mbak Sesa menerima kolaborasi ini dengan Servision? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama bener-bener ceritanya gitu sih, dari sekedar iseng-iseng sama LP favorit kita Ika Mulyana gitu ya. Dia nawarin teman Papa Ores sih, yuk ngobrolnya apa? Nggak tahu, ketemu aja dulu gitu kan. Terus setiba ngobrolnya juga lumayan ngalur ngidul kemana-mana gitu ya. Tapi pokoknya yang penting seru lah Pak ya. Terus kemudian ya itu ada fotonya itu diceki dulu kan. Gitu. Terus kemudian ketika kita menggarap cerita juga kita sih lumayan terkejut karena ternyata kok Pak Parwes percaya sama 3 orang yang kita nggak ada ilmunya sama sekali loh ini. Gitu maksudnya, sekolah film enggak, gitu kan, pengalaman apa juga enggak gitu. Kok dia nekat? Ya udah kita nekat juga lah gitu. Oke, jadi benang merahnya adalah kenekatannya ini ya. Iya, sebelum judulnya kita tahu sebenarnya nekatnya sudah ada gitu sebenarnya dari kedua belah pihak lah waktu itu. Jadi yang kita jalan, ya akhirnya kita coba lah gitu. Dan akhirnya 19 Desember nanti akan tayang di seluruh Indonesia, luar biasa. Tepuk tangan dong, mulai tayang. Mas Esa, silakan boleh menambahkan bagaimana dalam penulisannya, gimana prosesnya sedikit boleh diceritakan dong. Silakan Sesa. Saya satu banyak pikiran sekali yang ingin disampaikan. Saya kosong. Gimana tadi pertanyaan? Ya, gimana dalam mengembangkan ceritanya yang ditodong lah ya, dalam tanda kutip ditodong, ya udah ayo bikin ceritanya deh gitu. Iya, betul. Gimana persiapannya kan singkat. Itu juga dari halo teman-teman. Dari Darto ke Warman, abis itu kan baru ke aku ya. Ses, Pak Parwes sudah nih draft 1. Yuk let's go. Kita gitu langsung. Itu juga mengejutkan banget karena ternyata timelinenya sangat tight ya Pak ya waktu itu ya, dikasihnya mepet banget. Ini bener-bener tadi kata Warman dan kata teman-teman yang lain emang modal nekat, beneran modal nekat sih gitu. Tapi dari pembuatan ceritanya juga ya kita bertiga sering sekali melakukan meeting dan juga Zoom ataupun Jimit gitu ya untuk mengembangkan cerita. Tapi nggak terlalu banyak perubahan ya dari ide awal ya kayaknya ya. Dan kita alhamdulillah dibantu juga sama Wawan juga, komedi konsultan kita yang juga menambahkan
keseruan-keseruan dalam cerita lah intinya gitu. Siap, terima kasih. Kalau kata Pak Parwes tadi, kalau berhasil berarti karena cash ya Pak. Kalau nggak berhasil karena Wawan ya, salahnya. Siap. Terima kasih Mas Marwan dan juga Mas Esa, thank you. Kita ke sutradara kita, Sutradarto. Nah, pengen tahu bagaimana debut ini adalah film panjang pertama dari seorang Imam Darto, di mana sebelumnya menulis untuk layar lebar. Kepercayaan yang luar biasa ditaruh di slot akhir tahun sama Star Vision. Ya. Ini kan spesial banget Pak Darto. Betul. Gimana Pak Darto tanggung jawab yang besar sebagai Sutradarto ini? Ya emang dari awal ini benar-benar modalnya nekat, senekat-nekatnya datang ke kantor beliau, sangat intimidating, masuk ke dalam, dingin, penuh asap rokok. Wah gila, berlebihan ya. Terus ada piala-piala di belakangnya, film-film besar gitu kan. Kamu mau bikin film apa, Mam gitu. Kita bikin film apa, Man? belum ada ide nih si anjing. Terus ya udah akhirnya ngobrol ngebluffing. Terus begitu pulang baru nulis. Ternyata sinopsis yang saya baru bikin setengah jadi itu beneran belum ada endingnya. Beliau suka gitu. Beliau suka. Ya udah selesain endingnya, kita mau tahu endingnya kayak apa. Endingnya kayak gimana ini ya? Baru saya tuh sinopsis itu baru yang pas yang ya itulah pokoknya, ntar biar nggak spoiler ya. Iya, biar nggak spoiler. Terus begitu selesaiin beliau suka, ya udah langsung bikin draft 1. Draft 1 percaya atau tidak, seorang Chan Parwes itu adalah perfeksionis. Iya, setuju. Draft 1 itu biasanya adalah draft yang paling banyak dicoret-coret sama dia. Bener nggak Pak? Bener kan? Tapi draft 1 saya langsung sama dia langsung di-approve. Dibakar. Langsung dibakar kan? Langsung dibuang ke tempat sampah. Gue pikir langsung diludahin. Apa ini gitu? Apa ini? Gitu. Oke, itu kan menarik hati Pak Parwes. Nah, menarik hati jajaran Kes, ini ensemble Kesnya luar biasa loh. Keren kan ini kan? Gimana? Ini memang juga cast-nya juga intimidating. Mendirect seorang bucek gimana coba? Nah, Gila kacau kan bro. Itu kan Gading Martin ya kan. Waktu itu kita perjalanan panjang yang memilih cast ya, panjang sekali sampai akhirnya dapat dream team ini gitu. Dapat Tara, terus kemudian wah Tara lumayan affordable nih. Ya udah kita ambil Gading Martin. Kita ambil yang mahal, dapat Gading gitu. iya. Budget ada sisa, dapat Fatih Undru ya kan. Gitu. Jadi sesuaiin lah gitu. 3G, iya dapat 3G ini. Iya. Kapan lagi mereka bersatu di layar guys? Cuma modal nekat ya. Modal nekat. Awalnya juga ngajakin nekat berarti ya. Iya nekat. Gue mau tuh nelfon, nyoh. Kira-kira Dia nelfon gue reject mulu. Begitu Pak Parwes yang telepon baru saya nggak berani. Dengan Sebrul kan berapa tahun ya? Iya, benar. Akhirnya raja terakhir telepon nih, oke deh. Iya Pak. Gimana Darto? Iya saya telepon lagi. Tar lu ditawar nggak Tar? Tawar. Ntar dulu ya Tar ya. Ya jadi iya lagi. Ya. Ini masih ada nih WhatsAppnya. Gue capture lagi habis itu. Ada kayak ya udahlah bantuin teman, ada gitunya ya Pak. Iya. Kan memang nggak. Ada ya. Suatu saat kita butuh bantuan, Iya. suatu saat kita juga dibantu juga. Iya, saling bantu. Berarti kan ini Pak Darto tadi bilang salah satu yang ngajak Pak Gading di sini yang udah berlebar Piala Citra. Kacau. Nah, dengan film ini Pak Darto yakin bahwa akan bawa Pak Darto ke Piala Citra? Gimana nyoh? Lu Pak Darto sebagai sutradara? Lu yakin nggak? Heeh. Minimal Piala Liga 1 lah kita. Ya. Piala Kalpataru ya minimal ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Darto di momen ini di depan teman-teman Kes semua? Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman cast semua ini, luar biasa. Ini nama-nama besar, nama-nama yang nggak main-main loh. Mereka ini udah puluhan tahun di dunia perfilman Indonesia. Saya baru anak piyik, walaupun saya udah tua juga sih ya. Tapi maksudnya masuknya nih baru anak piyik perdana. Terus mudah-mudahan nanti kalau mereka akhirnya nonton di premier, mereka bangga lah bisa ada di film ini gitu. Amin. Sutradarto, tepuk tangan buat Pak Darto. Terima kasih. Kita ke tiga kakak beradik yang sangat luar biasa ini, Bapak Gading, Tara dan juga Fatih Undru. Ini kalian gimana? Gue sampai tanya tadi prosesnya udah, tapi gimana cara kalian build chemistry bertiga dengan waktu yang singkat tapi sebegitu bisa believable ke teman-teman yang tadi menonton ketiga ini persaudaraan kalian. Silakan. Gue aja, gue iya. Jadi gini, sebenarnya yang dibilang Darto itu benar. Kenapa ini itu namanya modal nekat? Karena nekat dan yang paling terakhir adalah Gading. Karena Gading sangat mahal.
Gempita. Lebih mahal lagi. Mahal di Gempi. Ketemu aku. Kevin mahal. Jadi keseruannya di sini adalah ketika dikasih draft yang pertama, draft 2 kalau nggak salah ya. Pertama kali dikasih draft 2, saya baca, saya cuma nanya, saya jadi siapa? Jadi anak kedua, oke, karakternya seperti apa? Udah ngalur ngidul segala macam, tapi dengan satu syarat, lo harus botakin. Lo harus jelek tampil botak, ikut. Tadinya botak, akhirnya ribet, lu males kan? Iya. Nah, ngebuat chemistry kita bertiga karena kita udah punya pakem masing-masing. Iya. Dari awal kita ngobrol sama acting coach, Jamal tuh karakternya kita buat seperti apa ya? Kita dikasih kebebasan dan alhamdulillah juga ketika ngobrol sama Darto, kayaknya seru tuh dibikin seperti itu. Kenapa akhirnya saya mau menerima film ini selain saya affordable? Karena syuting itu buat saya hobi. Yes, of course. Itulah asiknya punya mertua kaya banget. Itu bos, hobi aja gua. Gak penting pak. Jadi kalau mau calling saya calling aja. Kabarin aja. Harga. Tapi kenapa tadi saat mau mulai lu sampai nggak bisa menahan air mata Pak? Kenapa Pak Tara? Apa ya? Gue tuh ketika gue tuh lahir dari sebuah kesempatan. Cerita ini tuh bagus banget. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Coblos Cinta? Coblos Cinta nggak ada yang tahu. Oke, ini adalah penulis dari Coblos Cinta. Banyak sekali yang ditulis sama Imam Darto, Kakak Sesa dan juga Mas Warman. Saya juga waktu kemarin itu habis kelar series yang luar biasa sampai season 3, itu adalah tangan dari mereka semuanya. Dan ketika saya baca ini tuh semuanya, makanya kenapa saya bilang ini adalah kombinasi antara dua sutradara yang luar biasa. Di sini ada ngakaknya, ada dramanya. Kalian akan relate dengan suatu hal yang kayak iya lagi anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Komedinya juga dapat, plot twistnya sangat. Yang kalian lihat tadi itu semuanya nggak ada di skrip, semuanya dirubah sama orang ini. Makanya kenapa sedih itu kayak ini jadi juga ini film. Itu sih yang membuat gue akhirnya karena sesuatu yang mikir nggak tayang ya. Gue sempat kayak mikir kayak ini kayak hancur, ini kacau nih. Tapi karena kita ngejalanin nekat, kita ngejalanin juga fun, dan akhirnya pas nonton kemarin tuh delivernya tuh luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman juga di sini ngasih tahu kalau ini lo ada suatu produk yang terbaru komedinya tuh sangat berbeda. Kenapa saya bilang beda? Dari Keluarga Gading juga beda, drama-drama plot twistnya ada. Dari saya ada, dari Fatih ada, bahkan dari teman-teman yang ada di belakang tuh ada. Inyong aja still banget. Yes, Inyong tuh tadi adegan dia genjot sepeda tuh beda dari adegan genjot sepeda yang lain ya. Kalau Inyong pacing genjot sepedanya nggak pas tuh beda itu. Even the prediksi aja Ananda Omes juga menjadi salah satu yang luar biasa. Jadi kayak gue tadi kenapa nangis ya karena itu sesuatu yang bagus tuh kalau udah deliver udah keluar jadinya kayak ya Allah jadi lagi nih gitu. Iya sih itu dia, terima Saya kasih. tidak peduli dengan berapapun itu, yang penting adalah ya karya kita diterima aja lah. Siap, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau Fatih dong, Fatih gimana Fatih barengan sama Tara dan juga Bang Gading di sini lo? Asik banget ya karena kita sebenarnya reading nggak terlalu banyak ketemu ya mas ya. Agak ada. Cuma 3 kali. Iya. Tapi pas karena gue udah sering diskusi sama Pak Darto, mungkin masing-masing juga diskusi sama Pak Darto gitu, udah megang pakem masing-masing manusianya begitu. Terus begitu di set udah kayak kawin aja gitu, bertiga ketemunya emang udah ngelebur begitu gitu mas. Jadi menyenangkan ya kolaborasinya ya. Jadi lo bagian yang nekat juga kan? Jadi kayak udahlah nekat jalan ini. Iya, karena gue agak takut sebenarnya dengan reading yang hanya 2 hari baru ketemu. Yes. Itu saya agak sedikit takut. Tapi akhirnya pas syuting hari pertama, wah enggak nih asik nih, cakep nih. Itu Pagi-pagi. Fatih Oro, terima kasih Fatih. Bang Adi cerita lagi dong sedikit. Kalau dari Bang Adi gimana proses bersama dengan Sutradarto yang teman in real life tapi di sini sebagai sutradara dan pemain nih. Tipe sutradara yang kayak apa sih Pak Darto itu? Iya, kapan lagi kita syuting bisa ngata-ngatain sutradaranya kan? Biasanya kan kita takut banget. Kalau ini enggak. Kita respect sama Darto. Tapi kalau misalnya mau cerita awal-awal memang sebelum film ini saya sama Darto tuh sebenarnya punya wacana mau bikin film bareng. Pak Parwes mau bikin film bareng.
Wah, Kode dulu. Ya, kalau ini lebih dulu. kodenya di preskon, jadi Iya, nggak bisa tolak. sekalian. Terus memang saya udah suka dengan tulisan Darto itu di film Vindes, Pretty Boys, dan juga dia nulis film saya waktu itu yang selesai sama Iya. Tompi. Jadi memang saya mengagumi karyanya Darto lewat tulisan-tulisannya dia. Baru denger dia mau ngedirect, nekat lu gitu. Dan itu memang saya termasuk pemain terakhir yang bergabung. Jadi udah pada reading, saya belum. Iya. Saya masih telepon-teleponan sama Pak Parves. Ya, Masalah waktu kan? masalah waktu. Waktu itu waktunya bentrok dengan nganggur saya tuh bentrok. Jadi saya cari celah, jangan hari Selasa, jangan hari Sabtu kalau kata orang Jawa ya kan. Pas banget malam Jumat nih. Jadi barang, ya kan? Akhirnya begitu tahu, tapi begitu memang baca dan begitu tahu siapa yang terlibat dalam film ini, langsung gas. Langsung gas. Udah habis gitu cuman reading 2 kali. Terus melihat kepemimpinan Darto di set, Ya. sama sekali ini kayak Sersan 1 ke medan perang. Kayak Sertu ke medan perang. Apa ini? Dadar. Ternyata dadarnya itulah yang menjadi peluru-peluru di film ini, gitu. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan atau Elemen of surprise lah. iya yang kita kembangkan di set malah jadi punchline kecuan di film ini. Gitu. Terima Jadi kasih. ini kerjasama yang keren banget. Mudah-mudahan juga thank you Darto bersama timnya dari Pabrik Cerita. Thank you banget Starvision udah ngajak saya. Mudah-mudahan nggak kapok. Mudah-mudahan kita ada kerjasama lagi karena kita sama-sama mau bikin rumah. Ya kan. Jadi sebenarnya begitu ditanya Pak Parves tuh, Imam kamu mau bikin apa? Mau bikin rumah Pak, baru bikin film gitu. Ya. Dibalik ya. Iya tolonglah dibalik gitu ya Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bang Gading, Karti, thank you. Kita kan kayak Gisel, boleh dong cerita ini gimana terlibatannya tadi? Apakah oke saat lihat skripnya kan luar biasa banget nih yang diberikan oleh Pak Imam Darto di sini. Silakan. Kalau kita ini bener Gisel saya kan? Iya. Hai teman-teman semua. Kalau aku tuh justru lebih terakhir lagi kayaknya. Karena ditawarin pertama Gempi ya, setelah Mas Gading Lock. Terus di Gempi ditanyain mau nggak main untuk jadi anaknya Gading. Ya. Terus aku kan ke anaknya dong langsung. Gem ditawarin nih main film jadi anaknya Gading. Terus dia bilang anaknya papa. What do you mean? Aku memang anak papa. Dia bingung. Iya tapi maksudnya perannya juga sebagai anak papa. Jadi dia nggak banyak mikir, cuman jelasin sedikit kurang lebih kalau syuting itu seperti apa dan segala macam. Kebetulan dia punya pengalaman syuting klip sebelumnya walaupun completely different tapi kan kurang lebih gitu. Terus dia bilang mau gitu. Terus baru sekalian sepaketan jadi mantan istrinya Saiful. Jadi agak bingung sebenarnya ini syuting apa enggak sih gitu. Soalnya kok agak bener ya gitu anjing. Pak Darto Lu kayak seneng ngungkit-ngungkit. Pak Darto emang sengaja kayaknya ini di bawah ya. Iya gitu. Sengaja ya. Jadi begitu Gisel ditawarin gitu, what do you mean? Aku kan emang ex-nya juga. Iya sama persis aku bilang juga kan eksis juga gitu. Tapi ada marketing sebenarnya. Kalau marketingnya Pak Darto udah kepikiran ya. Gimik ya, tapi luar biasa. Terima kasih kayak Gisel. Terima kasih. Thank you ke Om Bucek yang tadi aku Darto juga ngeliatnya kayak wow gila apalagi ngedirect seorang Bucek gitu. Om Bucek gimana saat diajak kolaborasi dengan Starvision dan Pabrik Cerita dengan cerita yang sangat luar biasa yang menyentuh juga nggak cuma sekedar komedi tapi ternyata ada pesan keluarga yang sangat diberikan di sini. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang datang. Ya hubungan gue dengan Parves udah mungkin lebih dari 26 tahun kerjasama dan setiap kali Parves selalu bisa mengconvince gue untuk film-film yang dia bikin. Nah kali ini dia bilang, bro ini ada film tapi komedi gini-gini. Oke, apa ininya? Ini gini-gini. Siapa direkturnya? Imam Darto. Oke, gue bilang. Terus dia Parves langsung. Oke. Gua mempercaya karena kan gua belum pernah melihat karyanya Darto. Terus Parves mengconvince gua bahwa oh dia oke banget bro. Karena dia bikin tulisannya bagus gini-gini. Gue yakin ini nggak salah. Ya.
Karena abang gue ini memang selalu bisa mengconvince gue. Yes. Merayunya beda ya. Ya sama lah, sama yang lain-lain pastinya kan ada iming-iming ya. Tapi gue bahagia, maksudnya gini, gue jarang main genre komedi sebelum modal nekat ini. Ya. Jadi ya memang modalnya nekat. Gue modal nekat mempercayakan bahwa karya ini akan dieksekusi dengan baik. Dan ternyata luar biasa. Di hari terakhir gue bilang sama Darto, gue respect sama lo. Wow. Ya, karena nggak gampang untuk director dengan karya pertamanya dia. Nah, kalau Sersan 1 jadi Jenderal Bintang 1 ini kan leapnya terlalu jauh ya kan. Tapi gue respect dengan Darto. Darto punya tim produksi yang luar biasa solid. Production wise, produksi ini luar biasa menurut gue. Jadi gue selalu percaya film yang baik itu timbul dari sebuah produksi yang baik. Dan di produksi ini, produksi yang luar biasa sehat. Dan jarang ya terjadi produksi sehat di kita. Jadi yes. Mana Maika dari mana? Best. Nah jadi modal nekat ini akhirnya membuahkan kebahagiaan karena seluruh proses syutingnya itu menyenangkan, kita happy. Ya Sersan 1 mau jadi jenderal kan pasti ada draft 328 gitu ya. Jadi yang kita mulai di reading segala macam di lapangan, tapi Darto tahu apa yang dia mau bikin, itu yang gue lihat. Jadi itu sebuah hal yang luar biasa. Dan gue hari terakhir gue bilang Darto, gue respect. Ya semoga ini akan menjadi karya yang baik dan bisa dinikmati semua orang. Siap, terima kasih Om Ujang. Thank you. Kita ke salah satu berdua, Sahila Hisham dan juga Kapia nih di sini. Pengen tahu pada saat kalian bersama dengan teman-teman yang lain gimana rasanya? Iya dulu ya, boleh duluan silakan. Iya Sahila Hisham silakan. Gimana saat diajakin gabung di sini? Iya, aku jujur pas dari proses sampai syutingnya tuh aku ngerasa kayak emang banyak discuss banget sama Kak Darto, terus berasa syutingnya tuh nggak ke pressure banget gitu, light gitu, jadi menyenangkan banget untuk prosesnya. Dan aku inget sih kayak awalnya pas casting tuh sebenarnya aku ketemu sama Pak Parwes di premiere. Iya Pak, aku sekarang lagi pengen main film Pak gitu. Iya aku kemarin udah casting sih itu untuk proyekannya Kak Darto. Bismillah ya Pak. Taunya keterima, makasih. Iya. Oh ada di hayal sama Pak Parwes tadi. Oh. Jadi menyenangkan ya ada di proyek ini ya. Ya menyenangkan sekali tuh. Sudah gitu juga aku memang sama Kak Darto tuh aku juga sempet kayak setelah syuting tuh juga ngobrol gitu, Kak Darto sebenarnya Kak Darto tuh tulisannya udah banyak banget gitu. Karena aku ngeliat sebenarnya Kak Darto tuh harusnya ngedirect tuh dari beberapa tahun sebelumnya. Karena banyak banget penulis yang kayak dia nulis terus kayak ya udah kayak udah ngedirect duluan, tapi Kak Darto kenapa baru sekarang gitu. Dan akhirnya puas dengan hasilnya ya. Iya aku happy. Sahila Hisham terima kasih. Sarah tuh gimana kalau Sarah boleh dong ceritain juga tadi dijahatin nih ceritanya gitu kan, ditinggal gitu aja. Kalau aku awal di approach sama Star Vision aku langsung kayak oke. Langsung modal nekat aja. Oke, terus pas ini Kak Darto belum tahu ya. Pas dia bilang sutradaranya Imam Darto, ngefans nih dari kecil. Wah dari kecil. Tak kabur kan. Iya, ngefansnya dari kecil loh. Dari kecil. Nontonin dari kecil terus pasti tahu ada Katara juga dari kayak kecil. Oke. Jadi aku sangat amat senang banget diajak ke project ini dan Kakak Darto aja. Kakak. Pokoknya seneng deh. Semoga kalian semua juga seneng. Siap, terima kasih. Kapia, kalau Kapia gimana Pak Darto bilangnya dengan karakternya tadi Pak Parwes bilang dialognya sangat dikit tapi juga gesture-gesture malah yang ditujukan di sini. Silakan. Kayaknya dari semua yang paling gak penting gue deh. Enggak penting banget malah. Tadi kan audio approach-nya ini itu enggak. Kalau gimana sih Tok? Lo aja yang cerita kayaknya. Sebenarnya bukan aku yang main di sini intinya gitu tadinya. Terus karakternya namanya Eko. Ya oke dong. Berarti kan harusnya cowok ya Eko.
belum diganti. Masih Eko. Sampai di skrip juga tetap Eko, lama-lama Eka aja deh gitu kan, jadi kayak terus udah akhirnya Cika ya yang nelfon, The Power of Ika Mulyana, nelfon tuh nggak bisa ditolak gitu. Kalau nolak tuh berubah jadi malin kundang ntar gue. Jadi nge-explore karakternya gimana berarti saat tahu karakter Eka seperti itu? Nah itu pas baca ini kenapa Eko gitu, ini laki, gue harus jadi laki apa jadi banci apa gimana sih gitu kan, bingung dulu nih di awal, enggak cewek. Ya udah terus pas reading kayaknya paling terakhir ya Pak Sutradarto, terakhir banget gitu. Terus ini mau diapain nih karakternya, bingung, udah nggak usah ngomong aja deh gitu. Gak ngomong deh. Ngomong malah dimarahin. Ada nih ngomong keluar sedikit, namanya lagi action kan pasti ada lah keluar sedikit, nggak boleh malah dimarahin. Ya udah nggak usah baca skrip. Wah, ini bergabung dengan yang lain. Terima kasih Gavia ceritanya. Kita ke Saudara Agung, ada juga Inyong di sini pengen tahu dong. Nah, gimana Saudara Agung? Teman-teman tadi minta kamu sekali lagi mengendus ke freshan yang tadi. Iya, nge-fresh yang tadi. Jujur bertahan diri dong, diri. aromanya ya teman-teman ya. Coba nih freshnya Saudara Agung. Jujur 3 hari sempat nempel itu. Karena udah ya teman. Gimana kamu dipercaya di karakter ini? Jadi keponakannya bos. Waktu ditawarin jelas seneng banget, apalagi di film ini tuh kayak komedi fantasi kita tentang komedi di film tuh diwujudkan oleh Pak Imam Darto, kayak seabsurd apapun kayak boleh tuh gitu. Gimana kalau begini Pak, bercanda doang, ya boleh tuh. Cocok terus pokoknya Pak Darto tuh cocok terus. Bahkan di film ini tuh saya banyak mengalami hal-hal pertama kali, termasuk nyolok begituan. Ditembak mati. Iya. Ketika ditembak mati tuh saya langsung mikir, waduh ini kalau ada sequelnya nggak ikut berarti. Tapi berarti diberikan kebebasan oleh sutradara untuk lo mengeksplor sisi komedinya itu ya. Betul, jadi happy. Kepercayaan itu Pak Darto tuh oke boleh, itu tuh percaya kepada pemain ya kan Pak Darto? Terima kasih. Kalau Ijong gimana Jong? Kalau saya ditawarin awalnya sama Pak Darto, udah nggak pakai mikir. Kira-kira gimana nih? Kalau yang lain mungkin modal nekat, saya emang modal butuh seharusnya. ada yang lihat. Kalau nggak salah Pak Darto baru WhatsApp Nyong, dia udah boleh Pak gitu. Padahal belum tahu ngapain. Ayo, padahal belum tahu ya. Pak Darto juga bilang kan, ini gue udah bikin cerita ini lama Nyong, khusus buat lu. Dari kapan Pak? Dari tahun 1990. Saya 95 baru lahir Pak. Ya awalnya senang banget, apalagi Starvision kan yang nawarin kan. Terus saya terima, udah langsung sama Pak Darto. Saya tanya, Pak, saya dibebasin gak nih? Ya dibebasin, lu bukan napi, kata dia. Iya juga. Pelatih. Pemain pelatih. Jadi menyenangkan ya Nyong. Menyenangkan. Kalau diajak kerja sama lagi sama Pak Darto sama Pak Parwes, mau lagi ya? Wah mau, saya kapan aja butuh Pak. Modal butuh soalnya. Tinggal bedain sepedanya aja Pak. Tiap film beda sepeda. Ijong terima kasih. Ke Mike Lukok. Mas Mike gimana menjadi ini di film komedi, environment komedi, tapi lo tetap harus kelihatan stand bengis apa segala macam itu gimana? Gua agak lupa sih. Karena gini, bukan. Karena cara menawarkan judul itu sangat lucu. Yang lain kan WA meeting. Nah, gue ketemu doi di premiere orang lain. Lihat. Mike. Yes. Lu udah baca belum? Gue bukan, dalam hati gue gak punya nomor WA nih orang, gue baca apa? Baca apa? Oke. Terus gue buru-buru inget kan, aduh gue baru bangun tidur nih, ada gue apa ya? Itu naskah. Oh iya, lu sutradaranya kan? Iya, gue sutradaranya. Oke. Karakternya apa? Bengis Mike, gini. Namanya Petrus. Alright, cool, sip. Gue lakukan screen test ya waktu itu, terus approve, dia adjust lagi, terus gue datang lagi. Nah, yang bikin gue sangat percaya sama si Darto, itu hari pertama kita big reading. Karena gue tipe orang yang sangat percaya banget kalau timnya nggak solid,
Maksudnya semuanya, bukan pemain doang. Semuanya nggak solid. Ini film gagal. Dan di hari pertama gue datang reading, semuanya solid. Ketawa, ngasih ide. Jadi gue udah tahu, oke, Modal Nekat ini pasti film yang bagus banget nih. Iya sih, itu dia. Terima kasih. Baik loh. Kita ke Tanta Gining dan juga Reza Hilman sebagai polisi. Yes, hadir di sini. Kita kira komandannya berani, nggak tahu ya komandannya. Ini kalian gimana Pak Tanta dan juga Reza ngobrol kalian berdua untuk punya karakter di masing-masing peran polisi ini. Jadi mengesankan buat teman-teman penonton. Kita ketemu di set. Oke. Enggak, yang gue pertama tuh kan ditelepon langsung sama Darto. Tapi gue kalau misalnya udah Pak Parwes dengan Star Vision segala macam pasti ceritanya udah oke. Karena gue udah beberapa kali main dan semuanya tuh ya gitu kayak si Darto bilang tadi, Pak Parwes tuh detail banget orangnya. Jadi oke, ini bakalan seru. Terus Darto ngajak, gue ngefans banget juga dari kecil sama dia. Sama dong, sama. Gak apa, terima aja. Udah gitu gue ngeliat gue jadi siapa gitu, wah jadi polisi. Pas gue ngeliat ada adegan action. Nah gue sama Reza kan emang kita awal karir kita dari stunt fighter kita kan. Jadi kita ngerti ini bakalan ribet. Terus gue liat nekat nih orang gitu kan. Ya kan, kita lihat berapa hari syuting actionnya. Kita tahu biasa kalau syuting tuh buat satu scene 20 menit itu bisa 7 hari gitu kita bisa. Untuk action ya. 1,5 hari doang. Nekat. Pas kita lihat pas sudah di lokasi, pas lagi syuting, bener dia pusing. Dia maki-maki penulisnya. Dia sendiri dong. Betul. Ini siapa sih yang nulis? Lu. Tapi akhirnya hasilnya keren banget. Dan juga dia bisa mengkontrol situasinya karena di otaknya dia tuh udah kegambar. Dan menurut gua kalau misalnya sutradara udah bisa ngegambar apa yang dia mau, bakalan oke. Gitu. Jadi gue percaya. Dan congratulations Bapak, Modal Nekat ini akan menjadi sebuah nekat yang nekat-nekat. Amin, siap. Terima kasih Pak Tanta. Reza gimana Reza? Karena ada actionnya tadi, koreografinya sama Kapia juga di sini. Iya, kalau sama komandan satu ini karena memang udah pernah kerja sama beberapa tahun lalu ya sama Kapia juga. Jadinya untuk chemistry nggak terlalu susah. Tapi memang ya kayak gini lah ya, kalau kalian lihat situasi syuting persis seperti ini. Ini salah satu project yang paling menyenangkan buat saya gitu. Jadi Star Vision terima kasih. Ketawa-ketawa dan ini adalah salah satu hal yang saya sadari sekarang untuk bikin film bagus tuh ternyata semenyenangkan itu sih. Yes. Gitu, maksudnya tidak perlu pressure, tidak perlu apapun, ternyata filmnya juga tetap hasilnya bagus. Begitu sih. Siap Reza Hilman, terima kasih. Yang terakhir kita ke komedi konsultan nih, ada harus pecah. Arnawan Yoga. Gak perlu Pak, kata Pak Parwas gak perlu. Dari tulisan yang udah bagus dan juga pemain yang luar biasa, lu gimana nge-touch up komedinya sehingga tepat guna ke penonton, Wan? Coba, dikasih duduk depan di situ. Salah. Nah, sebenarnya mundur dulu ya dari pertama kali ditawarin sama Pak Darto ya. Ini gue ingat banget Pak Darto nelpon gue jam 7 pagi. Dia minta ketemu jam 9 pagi di hari yang sama. Biasanya kan ayo kita ngobrol dulu deh segala macam besoknya ketemu. Ini langsung hari yang sama. Kebetulan pas banget gue ngecek M-Banking kosong langsung gue melek langsung jam 9 dan ya di situ pertama kali ketemu Pak Darto, ketemu Pak Warman, Bu Sesa gitu, akhirnya jadi 4 orang kosong kita. Nggak, akhirnya ketemu dan prosesnya sih enak banget ya, maksudnya benar kata tadi Mas namanya siapa? Dana ya, Dana. Benar kata Dana, Pak Darto itu yang Pak digini deh. Ya udah boleh deh gitu. Boleh gak ya? Boleh dong gitu. Ya udah deh gitu. Tapi teks sekali lagi ya gitu. Semua enak gitu. Jadi saya banyakan makan lah di monitor. Enggak, enak banget, terus komunikasi sama cast-nya juga enak gitu kan. Beberapa juga nggak kenal saya kan. Saya juga masih kayak agak canggung gitu walaupun bukan Laila ya, cuma Laila canggung. Akhirnya ya. Kamu berapa bulan syuting sama Pak Darto udah ketularan jokes Pak Darto ya? Ya. Kita sering ludah-ludahan kok. Wah, pantas bekas nih. Enggak,
kalau itu yang kena 2. Yang kena 2. Pipinya Pak Darto sama ludah saya berbisa berarti. Tapi seneng sih, seru banget. Tadi bener kata Om Bucek, kita ngerjainnya happy, semuanya happy. Semua line, kamera, art, segala macam semuanya sangat bersinkronis dengan baik. Akhirnya jadi film yang alhamdulillah tadi saya sempat nonton juga, menghibur lah buat teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak sih. Ya, Vera Wadioka, terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman media untuk bertanya. Silakan teman-teman media yang mau bertanya kepada jajaran cast dan juga sutradara, dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Silakan. 3 penanya kalau ada di sini. Silakan, ada yang mau nanya? Ya, di pojok kanan, silakan. Siap. Boleh sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Nama saya Andesta dari Media Valid News. Mau bertanya mungkin ke Mas Darto ya, sebagai sutradara. Tadi sempat disinggung juga, apakah bercanda atau memang serius memilih Mas Gading, Magisel dan Gempi, 3 orang itu tidak memisahkan kehidupan nyata dengan kehidupan di film gitu. Apakah itu memang strategi atau ada alasan lainnya? Yang kedua, tantangan sebagai sutradara di proyek film debutnya ini seperti apa sih? Itu aja, makasih. Terima kasih, silakan Pak Darto. Boleh dijawab, pinjam mikrofonnya tadi di belakang ada. Cek. Oke, silakan. Jadi memang perjalanan film ini tuh banyak sekali halangan di belakang layar tuh, banyak sekali halangan rintangan. Tapi setiap kali ada halangan tuh saya berusaha untuk gimana kita bisa membalikan misfortunate ini menjadi sesuatu yang justru another opportunity gitu. Nah, ketika dapat Gading langsung ting, lah ini kan secara karakter, jadi bukan cerita menyesuaikan karakter ya, emang ceritanya begitu gitu. Saipul itu punya mantan istri dan punya anak dan mereka udah bercerai. Terus lah, kok cocok nih nyoh, ya kan nyoh, sih. Ada monolognya ada. Paling yang saya ganti di skrip tuh yang bagian tampar-tampar tuh saya tambahin sampai 3 kali itu. Jadi, sorry ya nyoh. Nggak sakit. Iya. Jadi itu tadinya mau yang menjadi bapak gue Om Roy Martin juga tadinya ya. Mau semuanya ya. Iya. Oh. Tapi takut disangka kita dinasti. Kocok ya gitu ya. Jadi lagi-lagi ya itu opportunity demi opportunity bagus itu menghampiri film ini gitu. Jadi semuanya dan bisa, Gempinya bisa, ya udah gitu. Dan orang-orang yang hebat-hebat tadi ada Dwi Sasono, ada nama-nama besar itu. Cuma modal telepon doang. Ikutan yuk. Oke, besok lo ngapain? Besok lo olahraga. Ya udah datang ya ke ada Floki juga, atau Floki kan yang tadi anjingnya itu. Itu ya. Jadi banyak sekali keberuntungan yang terjadi di film ini gitu. Jadi emang mudah-mudahan itu tanda bahwa film ini diberkahi lah. Blessing. Amin. Gitu. Kalau tantangannya tadi Pak Darto ada pertanyaan, tantangannya apa? Tantangannya emang debut ini. Penulisnya goblok ini, asli bener dah kata gua nih. Ini kan nih ada satu, mungkin tadi kalian memperhatikan ya, ada satu bagian di mana Marwan bergelantungan di bawah jembatan. Ya. Itu saya nulisnya 5 detik. Marwan bergelantung di bawah jembatan setelah dikejar-kejar. Nah, itu pas mengerjakannya ada 80 sampai 100 orang itu ke situ 2 hari gitu, bawa pasang keren, pasang ini segala macam. Buset, gue bilang kacau bener ya. Dipakai pun cuma sedetik itu adegan. Gue berkali-kali ini siapa yang nulis, ya Allah, gue bilang susah banget bikin film kayak begini gitu. Makanya film kedua saya mau drama aja. Yes. Tapi ya itu mungkin ini menjadi satu poin bahwa baik penulis maupun sutradara itu benar-benar modal nekat, kosong. Masuk produksi ini yang semua bilang, hah, pemainnya sebanyak ini, hah, lu mau bikin kayak ginian? Di otakku tuh cuma emang susah ya, bisa kali begitu jalaninnya anjing susah bangke. Tapi kejadian gitu, mudah-mudahan itu juga menjadi warna baru juga, fresh buat teman-teman bahwa ketika orang nggak punya beban untuk mengerjakan sesuatu malah jadinya ya got nothing tulus dan itulah hasilnya gitu. Yes. Berarti ini juga menunjukkan bahwa tim produksinya juga support. Solid banget, mantap. Iya, Kesa nggak bisa datang. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, silakan.
Ya, boleh katakan Mas biar temennya lihat nih saya. Nah, ya itu dia Mas. Nama, media dan pertanyaannya, silakan. Oke, makasih. Raffi dari Cinemax mau nanya buat Pak Parwes dan Pak Darto. Pertama, apakah ini Pak Parwes puas dengan hasil Modal Nekat akan membukakan jalan dari seorang Sutradarto untuk film-film selanjutnya? Mungkin ya, tadi kan media partner dan juga podcast Mas ya. Saya kebetulan masyarakat sehat juga. Apakah bakal dibuat film podcast Mas? Tadi. Dan mungkin aku penasaran soal ini. Ini suruhan. Tadi gue liatnya tuh di garasinya podcast Mas tuh. Orang suruhan pada suruh nanya gini. Banyak yang nanya juga kan di podcast ya Pak ya? Iya banyak pasti. Benar-benar. Dan tadi mungkin penasaran tentang set lokasinya, itu rumah beneran atau dibuat? Apa set rumahnya mereka bertiga atau rumah yang tadi Pak tadi? Rumah yang itu Pak Budi. Tadi oke. Betul. Siap. Makasih. Terima kasih. Pak Parwes silakan. Oke, mungkin perlu saya cerita bahwa Star Vision itu udah menghadirkan lebih kurang 60 orang sutradara yang debut pertama film ya, bukan series ataupun macam-macam, tapi film. Dan setiap saya mau ngajak orang untuk menjadi seorang sutradara, saya akan lakukan obrolan yang singkat, yang mungkin ya kita ngobrol hari itu cukup panjang, dan dari obrolan itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan, dan saya juga berikan jawaban yang kurang lebih industri ini seperti apa yang orang rindukan, apa yang orang butuhkan. Saya nggak bercerita tentang mimpi saya ingin punya film seperti ini pada waktu itu, karena saya harus percaya bahwa Tuhan pasti akan kirim seseorang pada waktunya. Dan hari itu saya menemukan itulah waktunya. Tapi saya nggak bicara apapun. Waktu itu ikut aja, kita ngobrol sampai makan siang kalau nggak salah ya. Kita makan siang apa segala macam. Saya hanya kenal Imam Darto itu dulu pernah main lah sebagai cameo di karya saya, di Get Married apa segala macam. Jadi nggak terlalu tahu, dan saya kan bukan juga penonton podcast apa, jadi tahu ada podcast, ada industri itu, ada pertumbuhan yang baru itu. Tapi akhirnya saya merasa coba dia akan kasih saya apa. Dia kirim ke saya satu sinopsis, premis. Siapa orang yang tidak tertarik tentang 3 orang bersaudara dan begitu ada kesulitan, mereka tidak kompak satu sama lain, sehingga ini mereka merencanakan mencuri sebuah TV, ya kan? Dan terjadilah kehadiran bahwa wah, ini premis yang jarang sekali di film Indonesia. Jadi saya bilang aku suka. Tahu nggak judulnya apa waktu itu? Pertama kali, boleh Pak? Jancok. Ya benar aja saya judulnya. Premisnya suka tapi judulnya enggak. Saya bilang nggak apa-apa. Terus, Mam, coba terus gue pengen tahu kamu mau bikin resolusinya apa. Dia ngirim resolusinya. Saya ada grup di kantor direksi. Saya bilang ini promising dan saya akan kerjakan. Saya bilang, yuk bisa nggak syuting Agustus? Kita main akhir tahun. Kita tutup tahun 2024 yang banyak sekali masalah yang gak enak itu dengan kebahagiaan. Yes. Ayo kita bikin ini tahun komedi, jadikan filmnya. Kita ngobrol singkat dan skrip bertumbuh, dan yang sangat menarik di sini itu adalah kita punya rencananya A, belum punya plan B. Tapi justru begitu mentok yang A, kita dapat A-nya menjadi A++. Ini hal yang sangat menyenangkan dan prosesnya juga seru. Jadi kalau ditanya apakah saya puas sekali. Yes, itu. Saya juga harus tanya kalian yang menonton hari ini puas atau tidak? Puas. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Pak Parwes. Pak Darto tadi boleh dijawab rumahnya tuh setnya, karena kalau kita itu adalah set, mungkin satu lagi ntar malam akan datang di gala premier pemain ya, pohon kangkang ya. Karakter juga itu.
Oke. Menjawab pertanyaan seorang masyarakat sehat. Ini fun fact lagi ya. Lagi-lagi berangkat dari misfortunate menjadi sebuah blessing. Percaya atau tidak, cerita ini tuh awalnya pemain utamanya adalah 4. Ini cerita yang gue siapin buat anak-anak podcast, Mas. Waktu ada kesempatan itu, gue tanya sama anak-anak, mau main film gak? Terus deh. Sudah gimana? Jadwal gue ini. Terus si Nggok masih nggak pede kan. Terus ya udah bener nih, nggak mau ya. Ya udah, karakternya gue kurangin jadi 1. Jadi gue bikin jadi 3 orang. Barulah gue kirim ke Pak Parwes gitu. Bener ya, nggak mau ya udah oke. Gitu. Nah, ya kalau mungkin waktu itu mau, lu nggak jadi Nyo, sorry banget Nyo. Tapi justru malah jadi cakep kan gitu kan dengan ini gitu. Rumahnya ya asli apa tidak? Gimana kita jawabnya Pak? Rumahnya asli. Rumahnya luarnya asli. Dalamnya kita bangun, kita tacap lah. Gitu. Pohon itu tadi banyak bertanya loh, pohon tuh berperan loh sebenarnya beneran. Iya kan? Itu emang kita tumbuh ya. Kita tunggu ya. 20 tahun nunggu pohon itu tumbuh ya. Kepikirannya kalau lihat pohon itu, jadi karakter yang dipakai atau memang saat nyari emang udah ada di skrip baru nyari karakter pohon yang kayak begitu model. Lagi-lagi ini ya, ketika ini gue baru mengalami juga. Jadi seorang sutradara, orang ada 100 orang nanya semua ke gua dan harus ada jawaban saat itu juga gitu. Awal di skrip itu pohon nggak ada. Mereka tuh direncanakan untuk keluar lewat jendela. Sementara kita ngelihat kamar si Rosma kagak ada jendela keluar. Anjing gimana ya? Gitu gue puter otak gue sambil ngeliat gue lagi jalan-jalan. Lah, pohon ngangkang nih gue bilang. Pohon ngangkang. Karena tuh kayak beneran bagus banget jadi. Iya, udah langsung gue masukin di skrip aja, gue yang nulis skripnya gitu. Gue aja dari kebingungan. Gak usah approval siapa-siapa. Dekat bro. Jadi iya jodoh ya memang. Suka-suka gue aja. Ini draft baru lagi apa yang berubah sih gue nggak tahu lagi. Nyatanya pohon ya ada Pak. Itu termasuk kayak itu kan karakter sih bilang. Ini kok banyakan cowoknya, saya bilang cewek tambah dong. Eko jadi Eka kan. Akhirnya muncul. Tapi ya itulah. Kalau kita kerjanya bermain-main seru-seruan ya hasilnya begitu. Thank you, Mam. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk seluruh jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari Modal Nekat. Nanti akan ada kesempatan untuk doorstop. Setelah ini akan ada di area lobby ya. Di area lobby di luar, jadi silakan teman-teman media. Sekarang kita foto bersama dulu. Silakan boleh berdiri, teman-teman boleh dibantu kursinya dulu. Nanti sebagian ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang agak jongkok ya. Dan teman-teman media juga kita ingatkan juga untuk film ini bahwa akan mulai tayang di tanggal 19 Desember 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Nanti malam kita akan bertemu dengan para penonton langsung, teman-teman undangan yang hadir di gala premier film Modal Nekat bersama dengan kita. Kita akan lihat bagaimana reaksinya, apakah seluar biasa teman-teman yang ada di sini. Silakan diisi di bagian depan dulu, Pak Darto. Depan Pak Darto sutradaranya nih. Iya, di antara. Iya. Pak Gading sama Mbak Tara boleh di depan juga. Oke. Oh, cewek-cewek aja yang depan deh. Oke. Oke. Nah, ya lebih beraman lagi. Aman teman-teman. Fatih di sebelah Bang Tara sama Bang Gading bertiga biar nggak berpisah kakak adik. Aman teman-teman media segini jaraknya. Oke, aman. Iya. Ya, Kak Sesa boleh duduk situ. Siap, bergeser sedikit ke sebelah kanan, yang belakang dikit aja ke sebelah kanan biar lebih rata. Ya. Oke, kita boleh berapat, lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri, silakan sebelah kiri. Sebelah kiri teman-teman, di sebelah kiri teman-teman media di sebelah kiri. Kiri. Oke, tengah depan. Di depan dulu bawah. Tengah depan. Oke, siap bergantian dengan tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Ada official fotografer kita juga di tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Oke, sebelah kanan. Silakan. Sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan tengah. Oke, silakan terakhir di tengah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih jajaran.